Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, ukuran pemusatan data, dan letak data, dan layout with list. Insya Allah, pembahasan yang akan kami jelaskan sesuai dengan apa yang kami pelajari dan pahami dari pembelajaran mata kuliah statistik yang dibimbing oleh Pak Andi Muaz Palerangi, SPD MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah statistik. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya saya sendiri, Waode Nurrahmayanti, kemudian Rizka Yanti, Ika Maulidia Deviana, Nur Afifa, Sadriani, Zulfitria, Sumarni, Winda Afrianti, Andi Amalia, Nurfianti, Sri Sulastri, Musriama, dan Eunike Susana Pakan. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pada pembahasan. Berikut soal dari data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa, yaitu 1. Menentukan nilai tengah frekuensi, 2. Menentukan frekuensi kelas pertama, 3. Membuat tabel distribusi frekuensi, 4. Tabel distribusi frekuensi relatif, 5. Tabel distribusi kurang dari, 6. Tabel distribusi frekuensi lebih dari. Adapun penjelasannya, yaitu yang pertama adalah menentukan nilai tengah kelas. Di sini kita menggunakan alternatif 3 dengan nilai 10 sampai 22, 23 sampai 35, 36 sampai 48, 49 sampai 61, 62 sampai 74, 75 sampai 87, 88 sampai 100. Untuk menentukan nilai tengah kelas dapat menggunakan rumus, yaitu batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Nah, interval kelas pertama yaitu 10 sampai 22. Maka batas bawah kelasnya adalah 9,5 dan batas atas kelasnya adalah 22,5. Jadi, kita bisa masukkan nilai tersebut ke dalam rumusnya, yaitu 9,5 ditambah 22,5 dibagi 2, maka hasilnya adalah 16. Maka nilai tengah kelas dari interval kelas pertama adalah 16. Selanjutnya, menentukan frekuensi kelas pertama. Dilihat dari data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa, dinyatakan bahwa frekuensi kelas pertama adalah 3. Karena dilihat dari interval kelas pertama itu adalah 10 sampai 22, maka sudah didapat hasil yang muncul, yaitu angka 10, 15, dan 17. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi. Setelah menentukan frekuensi kelas pertama, maka sudah didapatkan hasil dari interval kelas, yaitu 10 sampai 22 adalah 3, dan begitupun seterusnya dengan menggunakan cara yang sama dalam menentukan frekuensi. Oleh karena itu, maka hasil yang didapatkan adalah dimulai dari interval kelas 10 sampai 22 frekuensinya adalah 3, 23 sampai 35 frekuensinya adalah 4, 36 sampai 48 frekuensinya adalah 5, 62 sampai 74 dengan frekuensi 8, 75 sampai 87 dengan frekuensi 20, dan yang terakhir adalah 88 sampai 100 dengan frekuensi 6. Jadi total seluruhnya dengan itu 60. Tabel distribusi frekuensi relatif. Cara untuk menentukan frekuensi relatif atau persen, kita dapat menggunakan rumus, yaitu nilai frekuensi masing-masing kelas dibagi dengan total frekuensi dikali 100.
kita bisa melihat interval kelas dengan nilai 10 sampai 22 dengan nilai frekuensi 3 dan total frekuensinya itu 60. Maka kita masukkan nilainya itu dalam rumus tersebut, yaitu 3 dibagi 60 dikali 100 hasilnya 5. Maka frekuensi relatif dari interval kelas 10 sampai 22 adalah 5. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari ada 3 kolom. Yang pertama itu interval kelas, batas kelas, frekuensi kumulatif kurang dari. Batas kelas kurang dari 9,5, frekuensi kumulatif kurang dari 0. Interval kelas 10 sampai 22 kurang dari 22,5, frekuensi kumulatif kurang dari 3. Interval kelas 23 sampai 35 kurang dari 35,5, frekuensi kumulatif kurang dari 7. Interval kelas 36 sampai 48 kurang dari 48,5, frekuensi kumulatif kurang dari 12. Interval kelas 49 sampai 61 kurang dari 61,5, frekuensi kumulatif kurang dari 20. Interval kelas 62 sampai 74 kurang dari 74,5, frekuensi kumulatif kurang dari 34. Interval kelas 75 sampai 87 kurang dari 87,5, frekuensi kumulatif kurang dari 54. Interval kelas 88 sampai 100, batas kelas kurang dari 100,5, frekuensi kumulatif kurang dari 60. Cara menentukan yaitu untuk mendapatkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu melihat dari batas kelas. Misalnya batas kelas pertama yaitu kurang dari 9,5, maka kita perhatikan pada data hasil akhir semester pada mata kuliah statistik dari 60 orang mahasiswa. Maka nilai frekuensi kumulatif yang didapatkan yaitu 0, karena tidak ada anak kurang dari 9,5. Baik, selanjutnya menentukan persen kumulatif dari frekuensi kumulatif kurang dari. Dilihat dari tabel frekuensi relatif kurang dari, maka hasil persen kumulatif yang didapatkan yaitu contoh tabel frekuensi relatif kurang dari, isinya 0, 5, 11,67 dan seterusnya. Cara mendapatkan persen kumulatif yaitu frekuensi kumulatif kurang dari 100, yaitu 3/6 kali 100 sama dengan 5. Begitupun seterusnya. Akan menjelaskan cara mendapatkan frekuensi kumulatif lebih dari. Hampir sama pada saat kita menentukan frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu kita berpatokan pada nilai batas kelas, yaitu misalnya lebih dari 9,5. Maka untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih darinya, kita bisa melihat tabel nilai mahasiswa. Nilai yang lebih dari 9,5, setelah kita melihat tabel mahasiswa, ada 60 nilai yang muncul atau lebih dari 9,5, maka frekuensi kumulatif lebih dari 60. Begitu pula cara menghitung frekuensi kumulatif lebih dari yang lainnya. Untuk mendapatkan nilai persen kumulatif, kita harus mengetahui nilai frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Nilai frekuensi kumulatif lebih dari didapatkan dari nilai batas kelas. Dan untuk menentukan persen kumulatif yaitu dengan cara frekuensi kumulatif lebih dari dikali 100 dibagi total frekuensi, seperti frekuensi kumulatif lebih dari 60 dikali 100 dibagi total frekuensinya 60 dan hasilnya 100. Begitupun seterusnya.
Menentukan ukuran pemusatan data dan letak data menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka aplikasi SPSS, klik variabel view dan beri nama data yang akan diolah. Kemudian mengklik data view dan input data yang akan diolah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan cara menentukan ukuran pemusatan data dan letak data menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, klik analisa pada bagian atas, lalu klik deskriptif statistik dan pilih frequencies. Setelah itu, input data variabel ke dalam kolom variabel, lalu pilih dan klik statistik, maka muncullah tampilan untuk menentukan sentral detensi, seperti pada slide. Nilai gejala pusat dan nilai dispersion. Langkah pertama yaitu pada bagian central tendency, klik kolom bagian mean, median, mode, dan sum hingga tampilan bentuk tanda centang. Langkah kedua yaitu kemudian lakukan hal yang sama pada bagian dispersion. Kemudian klik juga pada bagian persentil untuk menentukan nilai persentil value dengan kategori 25, 50, dan 75. Setelah itu, klik continue. Menentukan histogram. Selanjutnya, klik chart, kemudian pilih histogram, dan centang show normal curve in histogram. Lalu terakhir klik OK. Dan akan tampak seperti gambar tersebut, yaitu hasil statistiknya. Selanjutnya, gambar histogramnya.